Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anakku, soli-soliha kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, Bu Cindy, sebagai perwakilan dari guru kelas 6, akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan ini biasanya ditandai dengan adanya pembuahan. Dalam perkembangbiakan generatif ini, dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Yang kedua adalah beranak atau melahirkan, yang biasa disebut dengan vivipar. Dan yang terakhir adalah bertelur dan melahirkan, atau yang biasa disebut dengan ovovivipar. Untuk yang bertelur atau ovipar, itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu pembuahan eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Biasanya hal ini terjadi pada hewan ikan dan katak. Kemudian yang kedua, pembuahan internal atau pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya terjadi pada hewan ayam, burung, dan penyu. Kemudian yang kedua, beranak atau melahirkan atau vivipar ini biasanya terjadi pada hewan golongan mamalia. Dalam perkembangbiakan ini ditandai dengan proses pembuahan internal yang terjadi di dalam rahim induk betina. Embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di dalam rahim sampai siap untuk dilahirkan. Contohnya terjadi pada hewan kambing, harimau, kucing, paus, dan lain-lain. Yang ketiga, ini merupakan perpaduan antara bertelur sekaligus melahirkan, biasanya juga disebut dengan ovovivipar. Nah, pembuahan ini terjadi dalam tubuh induk betina. Hasil dari pembuahan tersebut kemudian membentuk telur dan masih dalam rahim induk betina. Kemudian, setelah calon bayi terbentuk secara sempurna, telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Kemudian, telur tersebut menetas begitu keluar dari tubuh induk betina. Contohnya terjadi pada hewan hiu dan ular. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya. Bu Guru lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif, berarti perkembangbiakan ini terjadi tanpa pembuahan. Maksudnya adalah perkembangbiakan vegetatif ini terjadi tanpa melalui pembuahan ovum dan sperma. Perkembangbiakan vegetatif sendiri dapat terjadi melalui 4 cara. Kita lihat. Yang pertama adalah dengan pembentukan tunas, di mana tunas tersebut tumbuh pada tubuh induk, kemudian setelah mandiri, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induk. Contohnya, terjadi pada hidra dan anemon laut. Yang selanjutnya adalah fragmentasi atau pemisahan atau memutuskan diri menjadi 2 bagian yang masing-masing bagian tubuh nantinya akan membentuk individu baru. Contohnya terjadi pada planaria atau cacing pipih. Kemudian yang selanjutnya adalah membelah diri, yaitu proses membelah tubuh menjadi 2 bagian. Kemudian bagian yang terpisah punya bagian tubuh yang sama, yaitu inti dan cairan sel, yang nantinya mereka akan membentuk individu-individu baru. Contohnya terjadi pada hewan bersel satu, yaitu amuba. Yang terakhir adalah partenogenesis. Partenogenesis ini merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan.
Tapi partenogenesis ini hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang lama. Jadi, dalam kondisi tersebut, hewan akan mengalami partenogenesis sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara. Contohnya terjadi pada komodo. Nah, demikian pembahasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi Wallace masing-masing, atau jika kalian ingin mempelajari lebih dalam, kalian bisa membaca buku tematik di halaman 58-59 dan 72-73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.